Shalom teman-teman. Nah, hari ini kita akan bicarakan satu tema yang sebenarnya nggak terlalu menyenangkan sih, yaitu tentang bunuh diri. Tunggu sebentar, Ceh. Ngomongin tentang bunuh diri, rasanya kok gimana gitu ya? Benar banget. Memang dalam masyarakat timur, apalagi dalam budaya Chinese ya, kita itu jarang mau berbicara tentang sesuatu yang nggak menyenangkan. Apalagi yang berhubungan dengan kematian, apalagi bunuh diri. Oke, lalu kenapa kita bahas bunuh diri? Nah, bunuh diri ini satu masalah yang mendesak dan penting untuk dibahas. Karena ini satu problem utama di dalam masyarakat kita hari ini. Teman-teman tahu nggak, tahun 2019 WHO itu mengatakan tiap detik ada satu orang yang tewas karena bunuh diri di dunia ini. Nah, di Jepang sendiri kematian karena bunuh diri itu jauh lebih tinggi daripada kasus kematian karena COVID-19. Coba bayangkan. Dan bahkan dikatakan bahwa penyebab kedua yang terbesar bagi pemuda usia 15 sampai 29 tahun, penyebab kematian yang terbesar itu adalah karena bunuh diri. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang serius untuk kita renungkan bersama. Oke, wait. Bukannya kalau kita terang-terangan bicara tentang bunuh diri, itu seakan-akan memberikan ide kepada orang lain untuk bunuh diri juga ya. Kan orang yang gak kepikiran justru akhirnya kepikiran mau bunuh diri. Nah teman-teman, ini pemikiran yang salah. Justru dengan kita membicarakannya, orang-orang yang punya pikiran bunuh diri, akhirnya dia merasa bahwa penderitaannya itu didengerin. Tekanan yang ada di dalam dirinya itu yang gak bisa disampaikan akhirnya tersampaikan. Karena ada yang peduli dan memperhatikan mereka. Nah mungkin ada di antara teman-teman yang mendengarkan pada saat ini ada yang punya ide bunuh diri. Atau mungkin saat ini sedang memikirkan hal itu. Nah ketika kamu boleh dengarkan sharing ini sampai selesai. Saya rindu kamu akhirnya menemukan pengharapan dan jalan keluar yang lebih baik. Daripada sekedar mengakhiri hidupmu sendiri. Kami udah tahu nih kalau bunuh diri itu kan salah dan bahkan berdosa ya karena Tuhanlah yang menciptakan dan memberikan nyawa kita. Namun kita sendiri mengambil nyawa kita sendiri, jelaslah itu salah, itu berdosa dan kami udah tahu kok. Benar banget. Saya yakin teman-teman semua pasti udah tahu bahwa bunuh diri itu sesuatu perbuatan yang salah. Bahkan itu perbuatan yang berdosa dan itu menyakitkan bagi diri sendiri maupun orang-orang di dekat kita. Tapi teman-teman pernah nggak berpikir ya, meski itu salah, meski itu berdosa, kenapa ya ada orang-orang tertentu yang akhirnya memilih untuk melakukan itu? Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dan bagaimana kita menghadapinya? Apakah ada jalan lain selain bunuh diri? Nah sebelum kita bahas satu persatu, saya mau ajak teman-teman terlebih dahulu kita buka hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu ini sesuatu yang tidak menyenangkan untuk didengar dan dibahas. Tapi biarlah melalui apa yang akan kami dengar, biarlah kami boleh kembali merenungkan hidup kami dan kami boleh memilih jalan hidup itu. Karena Tuhan Engkau sendiri yang telah memberikannya kepada kami. Tolong setiap kami yang mendengar, biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman coba lihat gambar orang-orang ini ya. Ada yang dikenal? Mungkin yang paling dikenal itu adalah Jong Hyun atau Suli yang dari grup FX itu, benar nggak? Nah saya yakin teman-teman sudah bisa langsung menebak nih, apa kesamaan di antara mereka semua? Ya mereka selebritis Korea dan mereka sama-sama mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah ketika seseorang bunuh diri, pertanyaan yang paling sering terlontarkan itu adalah, loh kok bisa ya? Nah ini seringkali jadi pertanyaan semua orang. Padahal kayaknya dia baik-baik aja ya, kok bisa ya? Nah teman-teman, terkadang apa yang ditampilkan di luar belum tentu apa yang sebenarnya dirasakan di dalam. Ada kalanya kita seakan menjadi bukan diri kita sendiri. Dan di hadapan orang, kita mungkin jadi remaja yang tampaknya baik-baik saja. Kita menampilkan diri yang oke, yang disukai, diterima orang lain. Sedangkan pergumulan di dalam jiwamu, kamu simpan sendiri dan gak ada orang lain yang tahu. Sesungguhnya di dalam hatimu itu sedang ada rasa hampa, rasa sepi, tertekan, dan rasa sakit dari tekanan hidup yang mungkin sudah bertubi-tubi dan tidak bisa diatasi lagi. Dan kadang ketika seseorang sudah tidak tahan
Dia pengen banget untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah teman-teman, pikiran bunuh diri itu selalu dimulai pasti dengan ada masalah yang muncul. Ada kalanya masalah yang satu, tapi berat. Ada kalanya masalahnya nggak hanya satu, tapi beberapa, tapi numpuk sekaligus. Nah, ada kalanya juga masalahnya sebenarnya ringan, tapi terjadi tiap hari, terus menerus tiada henti. Dan biasanya masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja-remaja itu adalah masalah-masalah ini. Yang pertama, masalah sekolah. Misalnya waktu di SMP, pelajaran itu sebenarnya nggak begitu sulit. Tapi begitu kita naik SMA, wah semuanya jadi tambah sulit. Apalagi harus belajar online. Kayaknya sulit banget ngerti penjelasan guru. Nah biasanya nilai kita yang tinggi mungkin akhirnya jadinya lebih anjlok, lebih rendah. Dan mungkin bahkan ada yang fail. Nah itu masalah sekolah. Atau mungkin bisa juga ada masalah keluarga. Mungkin dulu hidupmu nyaman. Tapi semenjak pandemi keuangan orang tua itu menurun drastis. Kayaknya kamu jadinya harus berhemat, mengurangi kesenangan yang dulunya kamu dapatkan. Atau mungkin kamu punya impian, tapi akhirnya papa mama bilang, kayaknya kita gak mampu untuk sekolahkan kamu ke luar kota atau ke luar negeri. Rasanya impianmu itu jadi harus dikubur dalam-dalam dan impianmu hancur berantakan. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang di rumah setiap hari dimarahin tiada henti. Rumah itu seperti neraka sungguhan. Pertengkaran tiada henti antara kamu dengan adik atau dengan koko atau dengan cece, dengan papa, dengan mama. Atau mungkin papa mama bercerai dan kita diharuskan tinggal dengan nenek, dengan saudara yang kita gak terlalu kenal. Atau mungkin papa kita atau mama kita meninggalkan dunia ini. Ini masalah keluarga. Bisa saja kita juga ada masalah di dalam relasi, baik dengan pacar atau dengan teman. Mungkin kamu diputuskan dan ternyata lebih parahnya dia punya yang lain. Atau mungkin teman baikmu membongkar rahasiamu dan menusuk kamu dari belakang. Ini masalah juga. Bisa jadi juga ada teman-teman yang mengalami perbandingan dan bullying. Dari orang tua misalnya. Kenapa ya? Kamu gak seperti Koko? Coba loh kamu kayak Koko. Kamu ini bisanya menghabiskan uang orang tua aja. Coba loh kamu seperti anak tetangga, nilainya bagus, ngomongnya sopan. Mungkin itu kita dapatkan dari papa mama kita. Atau mungkin dari teman-teman. Jerawatnya udah gak ada tempat tuh. Terus kita sambil ditertawakan oleh mereka. Nah teman-teman, ketika masalah-masalah ini muncul, ada sebagian orang bisa jadi cuek aja, jalanin aja. Tapi orang-orang seperti ini kayaknya sedikit banget. Lebih banyak pasti di antara kita ketika kita menghadapi ini, kita pasti jadi kepikiran. Bahkan ada yang kepikirannya terus-menerus seperti video yang diputar berulang-ulang. Nah pikiran yang terus-menerus ini akhirnya mulai bercabang kemana-mana tuh. Dan memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Bahasa kerennya itu ruminasi. Nah ruminasi ini biasanya muncul dalam bentuk apa? Kamu menyalahkan dirimu sendiri dan kamu jadinya fokus pada diri sendiri. Apa itu ya? Nah menyalahkan diri contohnya seperti ini. Aduh studi online kok gak ngerti ya? Kok otakku lamban ya? Kok gak bisa ngerti ya? Apa aku memang bego ya? Ntar kalau aku gak selesaikan tugas ini gimana dong? Nanti gurunya mikir apa yang tentang aku ya? Kalau nanti papa mamaku dipanggil ke sekolah gimana ya? Kalau aku nggak lulus gimana ya? Gimana nasibku selanjutnya? Dan kalau teman-teman perhatikan tadi, itu ada unsur menyalahkan diri sendiri. Tapi nggak hanya itu aja. Kalau teman-teman lihat banyak kata apa? Aku. Nah itulah fokus pada diri sendiri. Semuanya akhirnya berpusat pada aku, dan aku. Rahasiaku dibongkar sama dia. Gimana ya? Kok aku bisa percaya sama dia? Bodoh banget aku. Gimana ya kalau aku ketahuan sama orang lain? Gimana aku bisa berhadapan dengan teman-teman yang lain? Apakah mereka semua udah tahu rahasiaku? Atau mungkin kondisi keuangan papa mama menipis. Apa aku jadi beban bagi mereka ya? Kan mesti bayar uang sekolah juga. Nanti masa depanku gimana ya? Apa masih bisa sekolah ya? Kalau aku gak sekolah gimana ya? Apa kata orang lain tentang aku? Nah teman-teman, pikiran-pikiran ini mulai muncul dan terus bercabang. Lalu apa yang terjadi?
Pikiran negatif ini memunculkan rasa cemas akan konsekuensi yang harus kita hadapi di masa depan. Kita jadi takut dipermalukan, kita takut gagal, kita jadi tertekan. Karena kita banyak menyalahkan diri kita sendiri, kayaknya aku memang bego ya, aku jadi beban ya. Aku kok gak bisa ya. Akhirnya kita itu percaya bahwa diri kita sendiri ini memang buruk. Kita ini gak berharga dan kita ini gak penting. Bahkan kita jadi merasa bahwa diri ini beban bagi orang lain. Nah teman-teman, ketika bayangan semua pikiran, perasaan yang negatif ini muncul, wah rasanya itu sangat menyesakan. Mungkin di awal-awal kita masih bisa oke ya. Nah tapi ketika masalah nggak selesai, pikiran yang buruk itu terus datang, menghantui, perasaannya cemas, tertekannya juga terus ada. Lama-lama rasanya itu jadi berat banget. Seperti ada batu itu di dalam dada itu yang pengen segera dikeluarkan. Nggak tahan, rasanya tersiksa banget dan mau cepat-cepat dikeluarkan. Kalau bisa sekarang juga. Kita nggak pengen merasakan hal-hal yang nggak menyenangkan itu. Dan kita pengen masalahnya selesai. Jadi kita nggak perlu lagi punya pikiran yang menghantui itu, pikiran yang negatif itu. Dan tidak perlu lagi untuk merasakan perasaan-perasaan yang nggak menyenangkan itu. Dalam kondisi yang tertekan seperti itu, biasanya pikiran kita juga jadi sempit. Kita nggak bisa lagi berpikiran jernih. Nah, kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi masa depan. Yang ada cuman hari ini, sekarang ini. Dan rasanya semua jalan itu sudah tertutup. Gak ada jalan lain lagi. Dan akhirnya kita memutuskan satu-satunya jalan untuk mengakhiri masalah, untuk menghilangkan semua pikiran dan perasaan negatif itu dengan aku menghilang. Kalau aku hilang, artinya masalahnya kan juga hilang ya. Aku tidak perlu lagi punya pikiran-pikiran negatif itu. Aku gak perlu lagi punya perasaan-perasaan negatif itu. Nah makanya teman-teman, kalau kalian sedang ada di dalam masalah mungkin yang gak terlalu berat, biasanya ada orang-orang yang pengennya apa? Pengennya tidur aja supaya gak kepikiran. Nah tidur itu seakan-akan membuat kita menghilang sejenak. Nah tapi ada orang-orang juga yang berpikir mau menghilang selamanya. Dan bunuh diri itu dianggap sebagai jalan keluar dari masalah. Nah tapi teman-teman, sungguhkah gak ada jalan lain lagi? Sungguhkah tidak ada pengharapan yang lain lagi? Nah teman-teman, kalau misalnya kalian jalan di satu daerah asing ya, yang kalian belum pernah datangin sebelumnya. Kalian lagi bawa mobil nih atau bawa motor nih, terus tiba-tiba masuk ke satu jalan buntu, kendaraan kalian berhadapan langsung dengan tembok. Nah apa yang kalian lakukan? Hantam saja temboknya? Kalau berhadapan dengan tembok, pastinya saya yakin 100% kalian semua pasti akan mundurin mobilnya, mundurin motornya, gak harus nabrak tembok. Kita bisa cari jalan yang lain, benar gak? Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu, kita gak harus nabrak tembok kok. Kita bisa mundur dan cari jalan lain yang bisa dijalanin, benar gak? Nah, apakah waktu kita mundurin mobil itu, kita udah tahu jalan yang lain itu? Belum ya? Tapi kita tetap mundurin mobil itu tuh. Kita tetap mundurin motor kita tuh. Apa yang menyebabkan? Kita punya keyakinan dan punya pengharapan bahwa akan ada jalan yang lain. Teman-teman, demikian juga dengan permasalahan dalam hidup kita. Jalannya tidak harus dengan bunuh diri atau cara-cara merusak diri lainnya. Ada jalan yang lebih baik. Walaupun mungkin saat ini kita itu belum benar-benar bisa melihat ya apa jalan yang terbuka bagi kita. Tapi benar-benar sesungguhnya jalan itu ada. Walaupun jalan itu kecil, walaupun jalannya sempit, walaupun jalannya lebih berliku-liku, tapi jalan itu ada. Dan jalan itu lebih baik daripada kita nabrak tembok. Jalan itu lebih baik daripada kita bunuh diri. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Nah teman-teman, ada 5B yang bisa teman-teman pakai untuk memotong alur pikiran bunuh diri. Sehingga ketika kita punya masalah, kita tidak sampai masuk ke dalam pikiran bunuh diri. Yang pertama,
bernapas. Nah teman-teman ingat kan tadi ketika saya katakan ketika kita sudah berada di dalam kesesakan, ketersiksaan akan penderitaan itu, otak kita udah gak jalan. Otak kita jadi gak jernih. Tapi kita masih tetap bernafas. Nah ketika di dalam masa kesesakan seperti itu, atur nafas kalian. Atur keluar masuknya, fokuskan pikiran jangan pada masalah itu. Tapi fokuskan pikiran pada nafas kalian sejenak. Bayangkan nafas itu masuk ke dalam hidung dan dikeluarkan. Biasanya itu akan memberikan ketenangan sejenak dan memberikan pengalihan sejenak. Sehingga pikiran kita, perasaan kita yang kacau itu bisa dinetralisir sejenak. Yang kedua, B yang kedua, belas kasihan pada dirimu sendiri. Nah teman-teman, tadi saya katakan ada begitu banyak pikiran negatif, perasaan negatif yang muncul. Dan itu kita bisa lakukan dengan cara berbelas kasihan pada dirimu sendiri untuk mengatasinya. Nah teman-teman, kalau misalnya nih ya, ada temanmu yang datang, terus dia cerita masalahnya berat banget, persis seperti yang sedang kamu hadapi. Iya, papa mamaku bertengkar di rumah terus. Setiap hari kami dimarahin. Papa itu bahkan sampai mukul mama. Terus juga kondisi keuangan kami ini sekarang lagi gak stabil. Terus juga baru masuk SMA aku juga gak ngerti pelajaran-pelajarannya. Kayaknya semua masalah itu semua ada di pikiranku dan kayaknya aku gak sanggup deh. Nah ketika temanmu ngomong seperti itu, apa yang kamu katakan kepada dia? Ya, kamu memang gak berguna, bagusnya kamu memang mati aja. Apakah itu yang teman-teman sampaikan? Pastinya enggak ya. Pastinya yang kamu sampaikan adalah penghiburan. Kamu dengarkan dia. Gak mungkin kamu suruh dia mati aja. Gak mungkin kamu suruh dia, kamu bunuh diri aja. Teman-teman, kalau pada teman baikmu, kamu bisa mengatakan hal-hal yang baik, lalu kenapa kamu gak mengatakan hal-hal yang baik pada dirimu sendiri? Tapi sebaliknya justru kamu mengatakan hal-hal yang kejam kepada dirimu sendiri. Kamu menyalahkan dirimu, menganggap dirimu buruk, tak berharga, jadi beban orang lain. Kalau pada teman baik kita tidak sanggup mengatakan hal-hal yang kejam, kenapa pada diri kita sendiri kita bisa melakukannya? Teman-teman, hidup ini memang gak sempurna. Kadang kita bisa gagal, kadang kita bisa kecewa. Dan tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Waktu kegagalan datang, waktu harapan tak tercapai, katakan pada dirimu sendiri, gak apa-apa. Kita manusia punya keterbatasan, kita tidak sempurna. Dan karena itu ketika ada kegagalan, ada problem yang muncul, berbelas kasihanlah pada dirimu sendiri dan katakan, gak apa-apa. Kita berjuang lagi, kita jalan lagi. Yang ketiga, B yang ketiga, benahi mindset kita. Jujur aja, semua kita gak suka masalah. Kita gak suka penderitaan, kita gak suka ada rasa sakit, apalagi sakit hati. Tapi teman-teman sebenarnya, memang ada rasa sakit ya, tapi sebenarnya rasa sakit itu tidak selamanya buruk. Terkadang rasa sakit dan penderitaan itu justru buat kita jadi lebih dewasa, buat kita jadi lebih kuat, dan buat kita lebih dekat dan lebih mengandalkan Tuhan. Nah teman-teman, ada satu cerita, dan cerita ini saya suka banget dan saya hampir sampaikan di semua tempat ya, kalau berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Ada seorang gadis namanya Aislinn Blocker. Dia mengalami satu kelainan genetik di mana dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Kita kalau dicubit, au, langsung merasa sakit ya. Tapi bagi Aislinn, apapun yang terjadi, dia tidak bisa merasakan rasa sakit itu. Satu kali ketika dia lagi masak mie instan, terus sendoknya itu jatuh ke dalam panci. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya ke dalam air yang sedang mendidih itu untuk mengambil
sendoknya. Kemudian dia baru ngomong sama mamanya, "Ma, you see my hand? Lihat tanganku, aku baru saja memasukkan tanganku ke dalam air yang mendidih itu." Teman-teman bayangkan, tanpa rasa sakit itu, dia memasukkan tangannya dan akhirnya apa yang terjadi? Tangannya melepuh. Waktu dia di usia yang lebih kecil, ketika dia bermain sepeda, dia jatuh. Papa mamanya pikir gak ada apa-apa dan dia bahkan gak menangis. 2-3 hari kemudian kakinya bengkak. Dan apa yang terjadi? Ternyata tulangnya patah. Dan pada saat itu karena Eslin tidak merasakan rasa sakit, dia tidak tahu seberapa berbahayanya kondisi dia pada saat itu. Sampai papa mamanya melihat, loh kok anakku kakinya itu bengkak ya? Kok merah banget ya? Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan baru ketahuan. Teman-teman, rasa sakit itu ada kalanya penting. Untuk badan kita, rasa sakit itu penting. Supaya kita bisa menghindar dari hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan nyawa, kita bisa menghindar dari sesuatu yang membahayakan. Rasa sakit di dalam jiwa kita kadangkala itu juga sesuatu yang penting untuk membuat kita bisa menjadi lebih dewasa, membuat kita menjadi lebih kuat, kita lebih mengerti penderitaan orang lain, kita lebih melihat pada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan. B yang keempat, bicarakan dengan orang yang lebih dewasa apa yang menjadi pergumulanmu. Memangnya mereka bakal dengerin? Yap, ketika kamu cari orang yang tepat, mereka pasti akan dengerin kamu. Dan bahkan mereka akan mengerti apa yang sedang kamu alami. Kamu bisa ceritakan apa yang jadi masalahmu kepada gembala sekolah, kepada guru BK, kepada hamba Tuhan tempat kamu bergereja, kepada kakak pembina, kepada konselor atau kepada psikolog. Kayaknya enggak deh ya, makasih ya, aku enggak kenal mereka. Teman-teman, kalau kita sedang tersesat, kita itu butuh bantuan kompas atau GPS, benar? Terkadang ada hal-hal di dalam hidup kita yang memang kita enggak bisa selesaikan sendiri. Kita itu butuh bantuan orang. Buktinya laptop dan HP yang kalian pakai saat ini untuk dengerin, yang kamu pakai untuk studi online itu kamu gak buat sendiri kan. Kamu tetap membutuhkan orang lain untuk membuatnya bagi kamu. Jadi ketika kita berada di dalam kondisi sulit, jangan tahan itu sendirian. Biarkan orang lain membantumu. Teman-teman, ketika kita terpikir ya untuk bunuh diri, sebenarnya bunuh diri itu seakan-akan teriakan minta tolong yang tidak bisa diungkapkan. Tolong, aku mau segera keluar dari penderitaan ini. Aku mau segera keluar dari masalah ini. Itu adalah teriakan minta tolong. Bukankah lebih baik, walaupun kamu gak suka, walaupun terpaksa, engkau buka suara kepada seseorang. Walaupun sulit, walaupun malu, walaupun takut, itu jauh lebih baik. Kamu buka suara daripada kamu memilih untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Bagi teman-teman, mungkin engkau yang didatangi oleh temanmu. Dia curhat, dengarkan dia. Engkau yang jadi gembala sekolah, yang jadi guru. Ketika engkau melihat sesuatu yang berbeda pada murid-muridmu, tanya mereka. Jangan kita setelah mendengar cerita mereka, jangan kita katakan, itu kan cuma pikiranmu aja, perasaanmu aja, ayo move on. Gak segampang itu bro. Dengarkan dengan sepenuh hati dan carikan bantuan. Bahkan ketika kita mendengarkan aja, sebenarnya kita sedang menyelamatkan hidup mereka. Ketika seseorang berani datang kepada kamu, artinya dia sudah melepaskan rasa malu itu dan berani meminta bantuan. Dengarkan dan berikan bantuan yang dibutuhkan. B yang kelima, yang paling penting di dalam semua fase-fase yang ada. Berpalinglah pada Tuhan. Berpalinglah pada Tuhan. Teman-teman, di dalam setiap fase hidup kita, entahkah itu naik, entahkah itu turun, ataukah ketika kita baru aja dapat masalah, atau mungkin ketika pikiran-pikiran negatif tentang diri kita itu mulai muncul. Berpalinglah pada Tuhan.
Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menyamai kekuatan yang Tuhan berikan. Tidak ada pengharapan yang lebih indah daripada pengharapan di dalam Tuhan. Bukankah Dia juga yang menciptakan kamu dan memberi kamu hidup? Ketika Dia sudah beri kamu hidup, pilihlah hidup. Penderitaan memang tidak menyenangkan, dan penderitaan itu akan selalu muncul di dalam hidup kita. Namun tetap pilihlah hidup. Karena ketika engkau pilih hidup, hidupmu yang diserahkan kepadanya, Dia akan pakai di dalam kehendak, di dalam rencananya. Ketika engkau pilih hidup, hidupmu serahkan kepada Dia. Dia yang punya hidupmu kok. Dia tahu kemana kamu harus melangkah dan kemana kamu akan berjalan. Kalau kamu memilih hidup. Teman-teman, ada satu cerita tentang seseorang namanya Nick Vujicic. Mungkin ada teman-teman yang kenal, tapi mungkin ada yang enggak. Dia terlahir dengan kondisi tidak punya lengan dan tidak punya kaki. Kakinya hanya satu bagian kecil yang dia sebut sebagai paha ayam. Karena kondisinya yang enggak normal, yang benar-benar berbeda dengan orang-orang lainnya. Pada usia 8 tahun dia sudah mengalami depresi, ketidakberdayaan, rasa putus asa yang begitu dalam. Dan bahkan dia sudah mencoba untuk bunuh diri. Pada usia 10 tahun dia mau mencoba menenggelamkan dirinya di kolam renang. Tetapi dia berhasil diselamatkan. Teman-teman, perjalanan hidupnya tidak gampang. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak bullying yang juga harus dia hadapi. Tetapi dengan adanya pengharapan, dengan dia diperkenalkan kepada Tuhan, dia tahu walaupun dia seperti itu, hidupnya itu berharga. Dan dia tahu ketika Tuhan sudah berikan kepada dia hidup, Tuhan juga akan pakai dia. Dan hari ini, ketika dia tidak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, hari ini dia menjadi orang-orang dia menjadi orang yang memberkati banyak orang. Dia menjadi pembicara, dia berbicara kepada banyak anak SMA di Amerika. Dia menginspirasi mereka. Teman-teman bisa bayangkan kalau di usia 10 tahun itu dia bunuh diri dan ternyata usahanya berhasil, maka tidak akan ada seorang Nick Vujicic hari ini. Teman-teman, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, pilihlah hidup. Karena Dia Allah yang telah memberimu hidup. Dan engkau anaknya, engkau yang berharga. Dia tahu hidupmu akan kemana. Dan ketika hidupmu diserahkan ke dalam tangannya, Dia akan pakai sesuai dengan rencananya. Teman-teman, saya mau mengakhiri dengan satu surat. Saya ajak teman-teman semua, dimanapun engkau berada pada saat ini, ambil waktumu di hadapan Tuhan. Pejamkan matamu dan dengarkan isi surat ini. Dari Tuhan untuk engkau yang sedang bergumul. Anakku, aku tahu kabarmu. Saat ini engkau sedang bergumul dengan banyak hal. Kamu sedang merasa tertekan, takut dan cemas akan hari esok. Engkau sedang bertanya, apakah masih ada masa depan? Itu membuatmu tersiksa dan putus asa. Dunia seakan menjadi abu-abu dan tidak ada lagi kebahagiaan di dalamnya. Anakku, penderitaan dan masalahmu berat. Tapi ingat nak, bahwa masalah terberat di dalam hidupmu yaitu dosa. Semua itu telah aku selesaikan di kayu salib. Ketika kamu menghadapi masalahmu di dunia, yakinlah bahwa aku juga mampu menyelesaikannya bagimu. Andalkanlah aku dan berserahlah kepadaku. Aku akan memeliharamu. Aku punya jalan. Jalanku mungkin tidak seperti yang kamu inginkan. Tapi percayalah bahwa aku selalu memberi yang terbaik karena aku Bapamu. Anakku, kamu terbatas dan belum bisa melihat apa maksud dan rencanaku atas hidupmu. Tapi tidak apa-apa, teruslah berjalan bersamaku. Aku akan memberitahukan satu persatu. Di dalam setiap langkahmu, aku akan memberikan kekuatan dan tanganku memberikan topangan. Anakku,
Hidupmu terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Bahkan ketika kamu merasa dirimu seorang yang gagal, tidak layak, tidak penting, tidak berguna, Aku tetap mengasihimu. Aku tidak akan membuangmu. Justru sampai masa tuamu, Aku akan terus menggendongmu. Inilah isi hatiku sebagai Bapa yang selalu ingin kusampaikan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidupku sangat berharga. Ajar aku melihat dari kacamata-Mu ya Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun ada penderitaan, biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu. Hidup kami serahkan kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang punya rancangan, Engkau Allah yang punya rencana, dan hidup kami adalah hidup yang berharga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.